Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulda Irfa, NIM 211120233 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Palopo. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Manajemen Operasional dalam bentuk video. Baik, langsung saja untuk tugas yang pertama. Salah satu fungsi terpenting dalam usaha mencapai tujuan perusahaan pabrik, seperti yang telah disebutkan di muka, adalah perencanaan dan pengawasan produksi. Yang dimaksud dengan perencanaan dan pengawasan produksi adalah penentuan dan penetapan kegiatan-kegiatan produksi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan pabrik tersebut, dan mengawasi kegiatan pelaksanaan dari proses dan hasil produksi, agar apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Jadi, perencanaan dan pengawasan produksi merupakan kegiatan pengorganisasian yang ada dalam melakukan proses produksi. Seperti telah dikatakan, salah satu fungsi yang terpenting dari suatu perusahaan pabrik adalah perencanaan dan pengawasan produksi. Oleh karena itu, setiap perusahaan pabrik mempunyai fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Seperti kita ketahui, perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen. Untuk dapat membuat perencanaan yang baik, maka perlu diperhatikan masalah-masalah intern dan masalah ekstern. Masalah intern adalah masalah yang datang dari perusahaan, seperti mesin yang digunakan, buruh yang dikaryakan, bahan yang diperlukan, dan sebagainya. Jadi, setiap jenis sistem produksi memerlukan proses perencanaan dan pengendalian yang berbeda. Setiap jenis sistem manufaktur mempunyai kelebihan dan kekurangan. Perencanaan dan pengendalian produksi bertujuan agar aktivitas produksi berjalan seefektif dan seefisien mungkin. Sistem manufaktur mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sistem produksi, dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengawasan produksi, kita dapat mengetahui lancar atau tidaknya sebuah pekerjaan, serta meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang memuaskan, baik bagi organisasinya sendiri maupun para pekerjanya. Dan untuk materi yang kedua, yaitu pengertian dari persediaan. Dalam hal ini adalah sebagai suatu aktiva yang memiliki barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan barang baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Jadi, persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan parts yang digunakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari komponen atau langganan setiap waktu secara praktis. Semua hal atau barang-barang yang sifatnya berwujud. Persediaan adalah salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan, yang secara kontinu diperoleh, diubah, yang kemudian dijual kembali. Dari keterangan di atas dapatlah diketahui bahwa persediaan adalah sangat penting artinya bagi suatu perusahaan pabrik, karena berfungsi barang dan menyampaikannya kepada konsumen. Hal ini berarti dengan adanya persediaan memungkinkan terlaksananya operasi produksi, karena sebenarnya bisa diminimumkan. Persediaan dapat diminimumkan dengan mengadakan perencanaan produksi yang lebih baik, serta organisasi bagian produksi yang lebih efisien. Adapun biaya-biaya yang timbul dari adanya persediaan dan unsur-unsur biaya yang terdapat dalam persediaan dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama biaya pemesanan, yang kedua biaya yang terjadi dari adanya persediaan, yang ketiga biaya kekurangan persediaan, dan yang terakhir biaya yang berhubungan dengan kapasitas.